Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Yang kami hormati Ibu Ika Yanti selaku pemateri atau tutor pada pendampingan mata pelajaran PPKN pada siang hari ini. Yang saya hormati juga ibu-ibu peserta pendampingan mapel PPKN yang berbahagia. Sebelum kita mulai ke acara, ada sedikit yang ingin kami sampaikan mengenai jalannya kegiatan ini. Kegiatan ini akan kita jalani selama 2 hari ini dan esok hari, untuk membahas soal-soal pendampingan yang telah dikerjakan oleh para peserta program pendampingan ini. Yang menjadi tutor pada siang hari ini, beliau adalah Ibu Ika Yanti SPD. Beliau adalah lulusan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah pernah mengikuti beberapa kali seminar, konferensi, dan workshop seperti peserta di The Fourth International Conference of Dynamic and Empowerment of Rural Society in Asia dan beberapa seminar bergengsi lainnya. Dan dalam dunia kepenulisan, beliau pernah menjadi finalis 10 besar dalam lomba EC National Welfare Competition kedua yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Baik, Bapak Ibu peserta dan juga Ibu Gayanti selaku tutor pada siang hari ini, agar waktu berjalan lebih efektif, kita bisa langsung mulai saja ke pembahasan soal-soal kemarin. Dan untuk para peserta, jika nanti ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan menu raise hand yang ada di sebelah atas tampilan jenengan semua, yang kalau di tampilan laptop ada di sebelahnya kolom komentar. Langsung saja kepada Ibu Gayanti, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kesempatan pada siang hari ini. Kita akan belajar bersama untuk membahas materi yang kemarin sudah dikerjakan. Sebelumnya, apakah bisa untuk videonya dinyalakan, jadi saya bisa bertatap muka dengan panjenengan semua seperti itu, jika tidak berkeberatan. Monggo Ibu Dayanti dan Ibu Maisaro, kalau tidak keberatan, videonya bisa dinyalakan agar kita bisa saling bertatap muka. Nah, itu sudah tampak Ibu? Iya. Biar lebih enak pembahasannya seperti itu, biar seperti tatap muka. Terima kasih Bu Hidayati. Sebelumnya langsung saja untuk pembahasan materi pada siang hari ini, agendanya 25 soal Bapak Ibu. Langsung saya tampilkan terlebih dahulu untuk PowerPoint yang kemarin. Ini sedang loading untuk ini tampilan PowerPoint. Sudah tampak. Ini simulasi dan bimbingan P3K kompetensi profesional SLJT PGRI Rembang tahun 2021 oleh Ika Yanti SPD. Pada siang hari ini kita akan membahas 25 soal materi PPKN yang kemarin sudah panjenengan kerjakan. Untuk soal nomor 1 langsung saja nggih Bu. Langsung saja. Ini sudah masuk ke nomor 1 apa belum di tampilan panjenengan? Belum Bu, masih halaman judul. Belum. Oh ya. Sampun nggih. Sampun. Yang Ina dan Adi. Nggih. Saya bacakan terlebih dahulu soal Ina dan Adi mengikuti melukis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam perlombaan ini, Adi menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah sebuah mobil. Saat itu Ina langsung memberi selamat kepada Adi karena menghargai hasil karya Adi. Tindakan Ina tersebut merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Nah,
biasanya di dalam soal yang menanyakan sila-sila itu kita terlebih dahulu harus memahami tentang isi butir-butir Pancasila seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita membahas soal seperti ini, yang pertama kita lakukan mencari poin utama di soal tersebut. Intinya soal tersebut meminta jawaban yang seperti apa. Di situ kan ada poin. Saat itu, Ina langsung memberi selamat kepada Adi karena menghargai hasil karya Adi. Ada poin menghargai hasil karya Adi. Berarti pada soal nomor 1 itu sila pertama, kedua, tiga, empat, atau lima, Bapak Ibu. Kira-kira. Ini mikrofonnya bisa dinyalakan apa tidak, Pak? Maksudnya untuk saya nyalakan nggih. kali. Ini 3 peserta saya jadikan presenter agar bisa Iya, nggih. komunikasinya. Oke. Monggo seluruh peserta Ampun, ya. bisa on off Yes. mikrofonnya masing-masing. Nggih. Bapak Ibu, untuk tindakan Ina tersebut merupakan pengamalan Pancasila keberapa jika ada poin menghargai hasil karya Adi? Sila pertamakah, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalau sesuai dengan jawaban panjenengan kemarin. Monggo ibu-ibu peserta Monggo, bisa langsung berinteraksi mawon bisa langsung dijawab biar kayak diskusi. interaksi bareng, biar seperti diskusi bareng saja. Dari yang jawaban kemarin mawon Bapak Ibu. Yang jawaban panjenengan semua kemarin dijawab sila keberapa itu? Masih malu-malu sepertinya. 5. Langsung dijawab saja ya Pak. Ya langsung Kalau dijawab saja. ada poin menghargai hasil karya itu lebih prefer atau utamanya di sila kelima. Karena di dalam penjelasan ini saya tampilkan bahwasannya diisi butir-butir pengamalan Pancasila kelima itu kan ada 11 butir. Nah, di poin ke-10 itu ada tertulis suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Artinya soal tersebut kan jelas, di situ dijelaskan Ina memberikan selamat dalam rangka menghargai hasil karya Adi. Nah, di situ jadi jawabannya sila kelima yang paling tepat di Bapak Ibu. Dari sini paham, J? Jadi pengamalan Pancasila itu biasanya kita harus paham dulu isi butir-butir Pancasila seperti itu. Nah, nanti di soalnya di situ mesti ada poin utamanya yang ditanyakan. Sudah, J, Bapak Ibu. Soalnya ini saya harapkan kan komunikasi bisa menjawab langsung tanya jawab gitu. Langsung nomor kedua soal tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka telah memenuhi persyaratan 3 dimensi kekuatan sebuah ideologi. Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai di segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan tersebut merupakan dimensi Pancasila yang bagian apa? Dimensi Pancasila kan ada 3, nih, Bapak Ibu. Dimensi dinamis, idealitas, realitas, dan fleksibilitas. Ada 3 poin. Nah, yang di dalam soal tersebut kan yang ditanyakan bagian mengandung cita-cita yang ingin dicapai dari segala aspek kehidupan bermasyarakat. Jadi, di situ jawabannya adalah dimensi ideal. Ideal itu yang seharusnya dicita-citakan, yang seharusnya diidamkan seperti itu. Kalau realitas itu sesuai dengan kondisi saat ini. Nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan kondisi yang ada saat ini. Terus kalau fleksibilitas mengikuti perkembangan zaman, seperti itu ya. Untuk soalnya itu sudah jelas, jadi kalau PPKN kuncinya apa? Membaca seperti itu. Karena termasuk dalam kategori materi untuk hafalan, ya. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, untuk jawabannya adalah idealitas karena di situ poin mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Idealnya seperti apa? Seperti itu, Pak. Bisa dimengerti, Nggih? Nggih. Saya deg-degan karena tidak ada interaksi untuk omong-omongan langsung. Oke. Atau nanti gini aja Bu, nanti setiap
5 soal, nanti kita buka diskusi atau 10 soal diskusi Oh gitu ya. aja. Iya. Untuk selanjutnya soal nomor 3. 3 itu menjelaskan atau yang ditanyakan tentang isi trikora. Nggak bisa ngawang-ngawang atau tidak bisa dikatakan ini kalau menjawab seperti ini kuncinya harus apa, Bu? Ya harus hafal seperti itu. Isi trikora, dekret presiden itu harus hafal. Kalau isi trikora sendiri itu ada di poin 2, 3, dan 5, yaitu yang pertama tentang kaitannya dengan Irian Barat. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, gagalkan pembentukan negara boneka Papua Barat Papua buatan Belanda, dan yang ketiga itu bersiaplah untuk mobilisasi umum. Nah, poin isi trikora itu ada di poin 2, 3, dan 5C. Kalau yang lainnya itu bubarkan konstituante, berlakunya kembali UUD dan tidak berlakunya kembali UUDS, dan pembentukan MPRS dan DPAS itu dekret presiden jelas. Jadi di situ ada trikora dan dekret presiden. Jadi yang poin trikora itu di 2, 3, dan 5. C ya, Bapak Ibu. Di situ di PPT juga sudah saya lampirkan penjelasan setelah slide soal jawaban dan penjelasan ya. Yang sekiranya soal tersebut ada penjelasannya seperti itu saya beri penjelasan. Untuk soal selanjutnya tentang bela negara. Bela negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Di bawah ini yang merupakan contoh bela negara secara non-fisik. Non-fisik artinya tidak melibatkan seperti peperangan atau dan lain sebagainya ya, Bu. Untuk yang pertama, A. Tertib dan taat membayar pajak. B. Menjadi anggota TNI. C. Ikut berperang. D. Melawan terorisme. Dan E. Mengadili orang yang menentang negara. Di situ jelas non-fisik. Di poin B, C, D, dan E itu kan secara fisik. Yang non-fisik itu cuma di poin A. Tertib dan taat membayar pajak. Jadi jelas di soal nomor 4 itu kategori soal yang mudah karena bisa dinalar seperti itu. Jadi jawabannya A. Nah, di slide selanjutnya itu sudah saya lampirkan tentang pengertian bela negara. Siapa tahu nanti soalnya berkaitan dengan pengertian-pengertian bela negara dan dasar hukum bela negara di dalam Undang-Undang Dasar itu tertera dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 itu yang sering biasanya muncul ketika ditanyakan dasar hukum itu di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Soal selanjutnya, ya, Bu. Soal selanjutnya itu terkait dengan kedudukan fungsi dan kedudukan Pancasila. Di soal nomor 5, Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap dan mental maupun tingkah laku sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Hal ini merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai apa? A. Sebagai dasar negara. B. Ideologi bangsa. C. Kepribadian bangsa. D. Perjanjian luhur. Dan D. Paradigma pembangunan. Nah, di soal tersebut kan biasanya di dalam satu soal itu kan ada poin utamanya. Nah, di situ dijelaskan Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas itu artinya kan yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, berarti Pancasila ini memiliki fungsi dan kedudukan sebagai apa? Nah, di dalam materi fungsi dan kedudukan Pancasila itu ada 6 kalau tidak salah. Yang pertama Pancasila sebagai dasar negara,
Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai kepribadian, Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kalau soal tersebut jelas ya Bapak Ibu bahwasannya kalau menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain itu artinya Pancasila berkedudukan sebagai kepribadian bangsa. Artinya yang membedakan negara Indonesia dengan negara Amerika, yang membedakan negara Indonesia dengan Korea itu termasuk bahwasannya kedudukan Pancasila ini, nilai-nilai ini menjadi ciri khas dari bangsa kita sendiri, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, kepribadian bangsa. Bisa dilanjut ya Pak Jeffrey? Bisa, Bu. Apakah terlalu cepat atau gimana? Bisa, Cukupan. atau ini udah cukup ya? Untuk Cukup. 5 soal bisa dibuka sesi tanya jawab atau saya lanjut seperti itu? Baik, saya buka dulu. Bapak, maaf. Ibu-ibu, bagaimana apakah dari nomor 1 sampai 5 yang telah dibahas? Ada pertanyaan yang ingin diajukan? Silakan langsung saja dibuka mikrofonnya. Bu Siti Maisaro atau Bu Sri Setianingsih. Bu Siti Maisaro, monggo silakan. Lanjut saja, Pak. Oh, dilanjut dulu. Lanjut. Oke, monggo, lanjut Bu. ya, Bu. Saya lanjut untuk soal nomor 6, J, Bapak Ibu. Soal nomor 6 ini kaitannya dengan lembaga kehakiman, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Yang bukan, artinya di sini mencari yang bukan dari tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. A. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar termasuk tugas wewenang Mahkamah Konstitusi ya Bapak Ibu. Yang kedua, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu juga termasuk wewenang MK. Yang ketiga, C. Memutus pembubaran partai politik itu juga iya. D. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara juga iya. Dan yang bukan berarti yang D. Yang E. Memimpin dan mengawasi jalannya peradilan setiap pengadilan. Nah, di pembahasan Mahkamah Konstitusi ini sudah saya lampirkan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan tugas dan wewenang Mahkamah Agung di pasal 24C ayat 1 dan pasal 24A. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut karena berdasarkan pengalaman kemarin saya pertama kali ikut tes CPNS meskipun belum masuk peringkat 3 besar, masih lolos passing grade tapi belum masuk perankingan. Berdasarkan soal-soal yang saya lihat itu kebanyakan tugas wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu sering muncul di berbagai soal. Kaitannya pasal maupun kaitannya dengan tugas dan wewenang. Nah, kalau tugas wewenang MK itu di pasal 24C ayat 1, kalau tugas dan wewenang Mahkamah Agung di pasal 24A. Jelas ya Bapak Ibu di situ ditanyakan yang bukan dari wewenang dari MK. Itu di poin E, memimpin dan mengawasi jalannya peradilan di setiap pengadilan. Oke, soal selanjutnya ini panjang sekali tapi sebenarnya mudah karena dari zaman kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kaitannya dengan soal ini selalu kita dengar di berbagai, maksudnya masuk dalam kategori materi umum. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia. Indonesia terletak di antara, berarti kaitannya dengan letak geografis Indonesia, yaitu
langsung saja nggih Bapak Ibu, daripada itu pusing-pusing membaca banyak, karena letak astronomis dan geografis itu kan sudah di luar kepala. Jadi jawabannya ini terletak di mana atau secara geografisnya itu di poin B. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, benua Asia dan benua Australia. B ya. Nah, di situ juga sudah saya tampilkan untuk letak astronomis Indonesia, letak Indonesia secara astronomis, dan letak Indonesia secara geografis. Masuk kategori soal yang mudah karena bersifat umum seperti itu. Nah, sekarang masuk ke lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Nomor 8, soal nomor 8 saya bacakan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota DPD dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut? Soal kaitannya dengan DPD ini juga sering muncul di berbagai soal-soal latihan CPNS maupun P3K biasanya seperti itu. Nah, Dewan Perwakilan Daerah itu di setiap provinsi ada berapa dan bagaimanakah mekanismenya, itu sudah dijelaskan di dalam pasal 22C. Saya bacakan gambarannya di pasal 22C itu nomor 1 dijelaskan, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, jelas dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dan yang keempat, susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. Jadi di situ jelas bahwasannya mekanisme pemilihan DPD itu secara seperti apa, dipilih secara langsung di dalam pemilihan umum. Dan untuk anggotanya itu tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota keseluruhan DPR. Jadi jawabannya yang mana? Yang C, Bapak Ibu, itu dipilih langsung oleh rakyat, mekanismenya itu dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing, dan jumlah mereka berjumlah dari 4 orang. Di sini mungkin sedikit saya jelaskan kenapa 4 orang. Kan tadi dijelaskan jumlah anggota DPD itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari anggota DPR. Katakanlah di DPR kita kan keseluruhan itu 500. Nah, ketika satu provinsi itu berjumlah 4 orang, dikalikan kita ada 34 provinsi, artinya kan 122 sekian. Nah, itu kan tidak lebih dari 1/3-nya dari 500. Nah, kenapa itu DPD itu anggotanya 4 orang di setiap provinsi dan dipilih secara langsung oleh rakyat di poin C itu. Saya lanjutkan untuk soal nomor 9 ya Bapak Ibu, karena di situ juga sudah jelas saya lampirkan terkait pasal DPD. Nomor 9. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apa? A. Pak Jeffrey, ini apakah tampilannya berhenti atau masih nampak? Tampilannya tampak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Nggih. Di Tidak ada masalah. slide nomor 21, Nggih, itu. Dalam Iya, proses di 21. perumusan itu untuk tampilan jawabannya sudah tertampil belum, Pak? Kok di Sudah, HP saya sudah ya? sudah. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang, B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda, C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan, dan D. Adanya keterwakilan seluruh bangsa Indonesia, yang E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia.
Jawabannya jelas ada di poin D, Bapak Ibu, adanya keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia, karena di situ soalnya jelas melibatkan semua utusan dari berbagai wilayah agar apa? Agar keterwakilan seluruh bangsa Indonesia itu terpenuhi. Nah, ketika membahas tentang keterwakilan seluruh bangsa Indonesia dalam perumusan dasar negara, kita kembali ke peristiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu kan adanya apa ya kalau bahasanya crash ya antara golongan atau orang-orang dari timur itu protes terkait dengan pasal pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirasa tidak mewakili keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kenapa harus dititik poinkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Nah, untuk menghindari adanya benturan ini, Muhammad Hatta dengan jiwa dan seluruh Muhammad Hatta beserta perumus dasar negara ini mengubah ayat 1 pasal Pancasila ayat 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menjadikan keberagaman agama tak dapat terakomodasi seluruhnya. Nah, soal nomor 9 itu kaitannya dengan peristiwa Piagam Jakarta Charter. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk soal nomor 10, soalnya panjang sekali, jawabannya juga panjang. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya luar sulit dibendung. Kemajuan teknologi informatika mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antar masyarakat dunia. Akibatnya yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dalam sublimasi nilai-nilai luar secara serta-merta akan sulit dikontrol. Berikut ini yang merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang sosial budaya adalah soal ini soal yang panjang, tetapi bukan kategori soal yang sulit karena termasuk soal-soal yang bisa kita nalar sesuai dengan kehidupan di masyarakat seperti itu. Yang pertama, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal, melahirkan gaya hidup individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Itu jelas di poin A. Jadi ancaman dari luar itu di dalam bidang sosial budaya itu dampaknya pada nilai-nilai budaya lokal yang ada di Indonesia seperti gaya hidup yang semakin individualisme, apalagi kalau kita lihat di kota-kota besar itu kan banyak sekali ya perumahan-perumahan yang secara otomatis warganya itu satu sama lain tidak kenal. Nah, itu yang memunculkan gaya hidup individualisme, konsumerisme dengan berbagai macam sekarang dengan aplikasi seperti Shopee, Lazada itu kan mengakibatkan gaya hidup konsumerisme yang tinggi serta sikap hedonisme. Yang lainnya itu bisa dibaca sendiri karena di situ yang kaitannya dengan bidang sosial budaya. Jadi jelas yang poin individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Soal selanjutnya soal nomor 11. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin kalau jawaban Bapak Ibu kebanyakan bisa saja di poin E ya. Tapi di situ yang paling tepat itu di jawaban C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Biasanya kan kalau kehidupan sehari-hari ada pengesahan undang-undang yang tidak sesuai itu diadakan demonstrasi di depan gedung DPR. Nah, itu implementasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Warga negara itu dimungkinkan mengajukan uji material ketika
nilai-nilai atau undang-undang yang disahkan itu tidak sesuai seperti itu. Di poin C, warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Soal nomor 12, penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong, B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih, C. Internet dalam keluarga semakin kebutuhan menjadi kebutuhan, itu sebenarnya yang tepat. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan, E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Dari soal kan yang ditanyakan secara sosial, dimungkinkan terjadi kondisi apa? Yang paling tepat itu ya A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Karena dampak dari adanya media atau perkembangan teknologi itu mengakibatkan sikap individualisme yang tinggi sehingga kualitas dalam hidup bergotong royong di masyarakat itu akan menurun. Nah, ini juga tipe soal yang kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari, ada tidak harus secara teoritis kita hafal seperti itu. Selanjutnya soal nomor 13, pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Karena perilaku tersebut A. melanggar norma kesopanan, B. dibolehkan pejabat di atasnya, C. mendapatkan dukungan masyarakat, D. melanggar ketentuan hukum, E. menjadi kebiasaan masyarakat. Ini tampilannya bermasalah enggak, Bapak Ibu itu? Tidak, Ibu. Tampilannya Oh normal. ya, normal. Normal. Untuk jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ini yang soal tentang mobil dinas tadi, Bu. Oh iya, ini masih mobil dinas ya Pak. Pejabat negara Ini yang memanfaatkan mobil. ini yang tampil soal nomor 14 yang presiden dan dapat melakukan komunikasi politik. Berarti sebelumnya saya Oke. cek dulu. Soalnya tampilannya. Bu Sri Setianingsih ada 2 akun ya. Yang Sri Setianingsih biasa sama yang sebagai tamu. Bentar Pak, ini kok agak yang bermasalah Ya, malah justru yang di saya. Itu tampilannya sudah sampai di mana Pak? tadi yang terakhir tampil sebelum share screen-nya off itu yang nomor 14 yang presiden Oh, melakukan komunikasi politik. iya, iya, bentar Pak, saya ini dulu. Oke. Monggo Bapak Ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung Iya, mengajukan pertanyaan. ini berhubung soalnya juga sudah masuk ke soal nomor 13. Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk atau istilah Halo, Bu Ika? Bu Ika? Ini ada sedikit gangguan dengan Bu Ika Yanti. Bu Ika, suaranya tidak terdengar. Halo Bu Ika, suaranya tidak terdengar.
Halo Bu Ika, saya coba hubungi dengan WhatsApp. Halo Bu Ika Yanti. Ya, ini sudah terhubung Pak. Tadi keluar sendiri ini apa karena koneksi internet atau apa langsung out sendiri? Oh gitu. Tapi di Iya, sini enggak. bentar. Di sini masih ada nama jenengan masih ada. Masih, masih Oke. ya? Iya. Iya. Ini sudah tampil Hmm, screen-nya, masih halaman judul yang tampil. iya, saya ini terlebih dahulu. Ibu-ibu, Ibu Dayanti, Ibu Siti Maisaro, Ibu Kristianingsih. Monggo kalau ada pertanyaan langsung saja bisa ditanyakan, fleksibel saja. Jadi pembahasannya sampai di nomor 13 ya Pak, Iya, di 13 mobil tadi Bu. jinak. Heeh. Iya, di mobil dinas. Ini Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama seperti itu terkait soal yang nomor 1 sampai nomor 12 yang tadi sudah dibahas Monggo atau Bu. membagi pengalamannya sebelumnya sudah ikut berapa kali tes seperti itu dan soal-soal yang seperti apa yang membuat bingung seperti itu. Monggo Ibu-ibu, Bu Hidayati, Bu Siti Maisaro, atau Bu Sri. Silakan kita Nggih, fleksibel saja di sini. Bu, tolong tadi coba soal nomor 13, Bu. Yang mobil Oh, dinas tadi loh. oh ya, soal nomor 13 ya Bu. Nih, sekedap Oke. soal mobil dinas. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi Ini tidak tampilannya tampil Hidayati. Tampilannya tidak slide tampil. kosong, tidak ada tulisannya. Ini kayaknya agak bentar Pak.
Ini sudah tak nampak enggak, Pak? Ini masih datang, ini masih Masih mungkin delay. di Ini sudah berjalan, ini sedang ganti-ganti slide-nya. Oke. kayaknya Ditunggu sebentar. tadi terjadi error. Oke. Ya, sudah Nah, jelas ini- ya, Ya, Bapak Ibu. slide nomor soal 13 sudah terlihat. Monggo, Bu. Jadi soal nomor 13 itu pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut bisa mendengar suara saya ya, Pak? Bisa, jelas. Oh ya, jelas ya. Untuk A itu melanggar norma kesopanan, yang B dibolehkan pejabat di atasnya, yang C mendapatkan dukungan masyarakat, D melanggar ketentuan hukum dan menjadi kebiasaan masyarakat. Di soal itu, di poin jawabannya itu kan jelas ya, yang diharapkan dari soal itu. Perilaku tersebut itu tidak dibenarkan karena tindakan tersebut itu melanggar ketentuan hukum. Kalau melanggar norma kesopanan kan norma itu artinya kan ranahnya belum ke dasar hukum, dasar negara. Sedangkan Pancasila itu sebagai dasar negara itu sebagai landasan hukum. Seperti itu. Bisa dimengerti enggak, Bapak Ibu? Jawabannya D, melanggar ketentuan hukum. Pejabat negara memanfaatkan mobil dinas kok untuk kegiatan pribadi. Perbuatan tersebut itu tidak dibenarkan oleh Pancasila karena kaitannya Pancasila itu sebagai landasan hukum, dasar negara, ketentuan-ketentuan hukum yang ada di masyarakat itu harus berdasar pada Pancasila, seperti itu, termasuk kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Jelas nih Bapak Ibu, saya lanjutkan ke slide selanjutnya di soal nomor 14. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden, B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet, C. Mengangkat Menteri Negara dari berbagai latar belakang, D. Mengusulkan gaji Menteri Negara secara proporsional, penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Nah, di situ jelas bahwasannya komunikasi yang dilakukan Presiden dengan Wakil Presiden maupun Menteri-Menteri melalui apa? Ya melalui pembagian tugas dan kewenangan masing-masing, adanya koordinasi antara Presiden dan Wakil Presiden itu yang dinamakan komunikasi politik, seperti itu. Soal nomor 15. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia sebagai kategori pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Pelanggaran hak asasi manusia. Yang A, konvoi motor. Yang B, premanisme. C, vandalisme. D, radikalisme. E, aksi terorisme. Kalau hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu yang kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat besar seperti itu. Nah, di situ jelas di poin E, kasus aksi terorisme yang saat ini sedang terjadi kemarin di Medan, di Gereja Katedral Medan itu aksi terorisme itu termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Di UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM itu dijelaskan, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat
yang pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dijelaskan juga secara umum kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu apa saja. Yang pertama, pembunuhan secara besar-besaran atau bisa disebut genosida. Rasialisme itu paham yang menganggap rasnya yang paling baik, seperti itu. Terorisme itu masuk pelanggaran HAM yang kasus berat. Keempat, pemerintah yang totaliter itu juga kategori pelanggaran HAM. Yang kelima, pengrusakan kualitas lingkungan, dan yang keenam, kejahatan-kejahatan perang. Itu di situ ada saya sampaikan secara umum kategori pelanggaran HAM berat. Selanjutnya nomor 16. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan penerapan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Nah, kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan apa? Pertama, kerjasama. Kedua, pengambilan secara voting, pengambilan keputusan secara voting. Yang ketiga, sikap senasib pada masyarakat. D. Perasaan sepenanggungan. E. Musyawarah mufakat. Jelas ya Bapak Ibu, di E. Musyawarah mufakat itu dari sejak zaman dahulu sudah ada di masyarakat kita. Jadi biasanya penjelasan Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu artinya nilai-nilainya itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai musyawarah mufakat itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ini masuk kategori yang mudah juga karena bisa nalar. 17. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai Pancasila. A. Terlambat membayar pajak kendaraan. Yang B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. Yang C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Jawaban yang paling tepat itu pelanggaran hak warga negara, melanggar hak warga negara. Kita kan sebagai warga negara masing-masing memiliki hak ya. Nah, ini yang dimaksudkan dari soal ini melanggar hak-hak warga negara itu jawabannya yang paling tepat itu D, penggunaan trotoar jalan untuk berjualan karena itu mengganggu bagi pejalan kaki yang lainnya, seperti itu, mengganggu hak orang lain, hak warga negara lain, seperti itu. Soal nomor 18. Makna motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia serta ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan karena ridhonya, maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada alinea keberapa? Pertamakah? Kedua? Ketiga? Keempat? Ada kelima apa enggak? Makna motivasi spiritual itu berarti yang poin atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, itu kan makna spiritual dari bangsa Indonesia, ucapan rasa syukur bisa sampai tahap ke merdeka. Nah, itu di alinea yang ke-3, C. Nah, di situ juga sudah saya lampirkan, alinea pertama itu mengandung makna objektif bahwasannya bangsa Indonesia menyatakan bahwasanya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, diawali dengan kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu. Alinea kedua itu tentang makna perjuangan bangsa Indonesia dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga itu tadi makna spiritual, rasa syukur bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah. Dan yang keempat itu tentang tujuan dari bangsa negara
bangsa Indonesia itu sendiri, melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, melaksanakan ketertiban umum. Itu di masing-masing alinea. Jadi biasanya soal juga seperti itu, menanyakan makna spiritual itu terdapat di dalam alinea keberapa. Itu seperti itu soalnya. 19. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri bangsa, pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sikap rela berkorban yang tinggi, A ya, yang B keinginan untuk merdeka yang kuat, yang C kecerdasan tinggi para pendiri negara, D keterlibatan semua komponen bangsa, yang E kerjasama masyarakat baik dengan Jepang. Nah, itu jelas kalau kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia itu adalah rela berkorban, patriotisme seperti itu. Nah, soal nomor 20 itu terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar. Kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia. B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah. C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia. D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Biasanya di materi-materi SMP seperti itu, ini materi yang sering keluar ya, bahwasanya di dalam sistem hukum nasional itu jelas Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum tertinggi. D. Ini penjelasannya, bisa nanti dibaca sendiri. Setelah kedudukan Undang-Undang Dasar, kita beralih ke soal nomor 21 tentang tata urutan. Tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa, langsung saya bacakan jawabannya, itu tata urutan perundang-undangan di dalam sistem hukum Indonesia itu mengandung makna bahwa di dalam pembuatan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya kan ada urutannya. Dari yang pertama berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 itu kan ada tata urutannya. Undang-undang, ketetapan MPR, UU atau Perpu, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten atau kota. Nah, ketika suatu daerah mengeluarkan Perda kabupaten, dia tidak boleh menentang peraturan yang ada di atasnya. Itu makna dari tata urutan perundang-undangan. Di slide selanjutnya itu sudah saya lampirkan tentang urut-urutan tata urutan perundang-undangan yang berlaku saat ini ya Bapak Ibu tentang UU nomor 12 tahun 2011. Soal nomor 22. Dalam sistem pemilihan umum yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah, kita lihat dulu di pasal 6A ayat 2. Itu dijelaskan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi patokannya adalah di pasal 6A ayat 2. Cara untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden itu seperti apa? Nah, kita balik lagi tadi di poinnya yang paling benar adalah berarti yang di D. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Landasan hukumnya di pasal 6A ayat 2 itu. Soal nomor 23. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya seperti apa? Kalau melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, artinya ada tentara negara Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia, karena di situ sebagai garda terdepan untuk melindungi warga negara. Di B, perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu di B, pembentukan TNI dan kepolisian.
Dua soal lagi untuk nomor 24, ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi semakin relevan untuk diwaspadai. Hal itu diantaranya dipicu oleh sentimen masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan peluang usaha terhadap pihak asing dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jadi ketika menjawab soal yang panjang kali lebar itu kita harus melihat poin yang ditanyakan itu apa. Dari soal yang panjang itu kan solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Di situ kan yang ditanyakan solusinya, berarti di bidang ekonomi. Nah, di poin A sampai E yang menyatakan kaitannya dengan solusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Meningkatkan mutu pendidikan jelas salah karena yang ditanyakan ekonomi ya. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat marginal juga kurang tepat. Penyelenggaraan pemilu yang bersih juga kurang tepat. Menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan tepat. Dan yang E, pemberantasan terorisme. Yang ditanyakan di soal nomor 24 itu solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Jelas bahwasannya caranya ya menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan. D. Sekarang soal terakhir di nomor 25. Kedaulatan negara Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan yang B. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu, adanya pemilu untuk memilih anggota DPR DPD, adanya pemilihan kepala daerah secara merata. Perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang ya di dalam pasal undang-undang tersebut. Yang salah satu perwujudannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara itu apa? Ya, yang paling tepat yang A. Karena kita sebagai warga negara itu rakyat diberikan kesempatan untuk memilih presiden secara langsung. Artinya kita sebagai rakyat itu memiliki kedaulatan penuh. Seperti itu. Untuk soal 25 sudah semua jawabannya. Nanti juga saya akan bagikan untuk PPT-nya, jadi ketika tadi saya menjelaskan terlalu cepat nanti bisa dipelajari lagi karena ketika ada teori-teori yang harus disampaikan saya sudah lampirkan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan untuk Pak Jeffrey bisa ini koordinasikan dengan ibu-ibu. Oke, monggo kepada ibu-ibu peserta pendampingan mapel PKN, ada Bu Siti Maisyarah dan Ibu Sristianingsih. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, monggo silakan langsung saja di-unmute mikrofonnya. Monggo langsung saja silakan. Monggo Bu Siti. Oh iya, Bu Sristianingsih, monggo langsung saja Bu, mikrofonnya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jeffrey dan Bu Eka. Terima kasih atas bimbingannya. Cuma yang saya alami itu cuma pemahaman dalam pembacaannya. Kadang konsentrasinya itu kurang. Oh iya. Saja ya. Iya, tadi kan menggunakan HP ya Bu, tiba-tiba logout sendiri seperti itu, terus saya ganti dengan laptop, makanya jadi sedikit ngeblank seperti itu. Iya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Nanti kan tidak apa-apa. Iya, mungkin karena keterbatasan jarak yang jauh, karena saya sekarang di Kalimantan seperti itu, jadi koneksinya agak jauh seperti itu, jadi saya juga kemarin sempat khawatir ini koneksi internetnya seperti itu. Makanya di PowerPoint sudah saya lampirkan kunci jawaban plus pembahasan. Jadi nanti kalau PPKN itu kan membaca ya Bu. Tidak seperti matematika yang harus ini jawabannya ini, dapatnya ini rumus harus dijelaskan. Nah, berhubung ini PPKN, saya menyampaikannya melalui media PowerPoint seperti itu. Jadi ketika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf nanti bisa saya share materinya, bisa di ini sendiri ya Bu.
Ya. Oke, terima Iya. kasih Bu Sri Iya. Ningsih. Oke, Mungkin terima ada kasih pertanyaan Pak lagi Jeffrey dan Bu dari Ika. mungkin dari Bu Siti Maisaro ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Oke, jadi basic saya memang bukan PKN, tapi kalau ada guyonan zaman dulu kalau soal PKN itu cari saja jawaban yang paling panjang. Ternyata untuk sekarang Iya. sudah tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Oke. Iya, karena sudah Apapun, tahu ya Pak sekarang. Jadi kalau PPKN itu identiknya kan soal yang panjang seperti itu. Pun ketika kemarin iya, SKD itu ya soalnya itu menjebak kita karena terlalu panjang-panjang gitu loh. iya, Ya, poin utamanya apa ya dicari itu kita fokusnya soal itu menanyakan tentang apa sih seperti itu. Selain iya, teori, kalau teori kayak isi trikora itu kan wajib hafal nggih. Dekret iya, presiden wajib hafal, terus misal piagam Jakarta itu wajib hafal. Tapi untuk soal-soal yang kaitannya dengan sesuai dengan pengamalan di kehidupan sehari-hari artinya kan kita bisa nalar. Nah, nalarnya iya, itu kita cari tahu dulu soal itu mintanya apa, tentang apa, seperti itu. Jadi iya. biasanya soalnya itu mirip-mirip jawabannya, tapi kan dicari yang paling tepat seperti itu. Oke, jadi Iya, kalau bisa kita konklusikan bahwa untuk soal PKN itu yang dikuatkannya sebenarnya di hafalan untuk hal-hal yang bersifat hafalan dan penalaran gitu, Bung. iya teorinya. Iya, kalau maksudnya kan pilar kebangsaan kayak Undang-Undang Dasar, Pancasila, bela negara, kaitannya itu kan ada teori-teorinya seperti halnya tadi aleniak. Pertama itu tentang apa? Nah, kita itu paham dulu. Kalau yang teori ini sudah hafal, nanti kan materi-materi yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu kan tidak perlu dihafalkan seperti itu kan. Jadi ya poin-poin utama tentang tata urutan perundang-undangan UU nomor 12 tahun 2011-nya itu kan wajib hafal seperti itu karena biasanya soal itu dijelaskan misal pertama UUD, kedua TAP MPR, ketiganya apa seperti itu. Jadi soal-soal yang berbau teori itu kita wajib menguasai, tetapi kan dari misal dari 50 soal itu kan tidak mungkin semua teori ya Pak. Oke, Pasti betul. beberapa itu ada yang kaitannya dinalar seperti ya paling enggak teori kita harus benar dulu lah karena kita hafal terlebih dahulu soalnya jawaban itu jelas-jelas sudah benar kayak gitu. Kalau Oke, pengalaman yang ketika menjawab pertanyaan tentang ini PPKN atau materi-materi yang tentang teoritis seperti itu. oke. Baik, kepada peserta semua, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.40, kita sudah overtime selama 10 menit. Bagaimana kalau pembahasan bisa kita lanjutkan di sesi kedua esok hari? Gitu nggih, Bu Ikayanti nggih? Oh iya, Oke. sebelumnya Baik. terima kasih Bapak Jeffrey, Ibu semua mohon maaf ketika tadi penjelasannya kurang fokus seperti itu, insya Allah bisa diperbaiki besok siang, dan sekali lagi nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, Bu Ikayanti. Baik, Bapak, baik Ibu-ibu peserta pendampingan, tidak ada Bapaknya di sini. Jadi dan Ibu Ikayanti selaku tutor, saya mewakili panitia dan mewakili diri saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ikayanti selaku tutor pada siang hari ini yang telah menyempatkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mendampingi Iya. kami untuk belajar bersama-sama di sini. Dan saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pendampingan ini selaku moderator ada mungkin ucapan atau tindakan yang sekiranya tidak menyenangkan atau kurang berkenan kepada Bu Ikayanti dan kepada seluruh peserta semuanya. Baik, baik kepada seluruh peserta dan Ibu Ikayanti, terima kasih kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali insya Allah pada besok hari di jam yang sama untuk pendampingan mapel PPKN sesi yang kedua. Nanti kemungkinan besok akan dibantu oleh rekan kami yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya.
atas skill saya dalam memandu acara ini. Terima kasih banyak. Selamat meneruskan aktivitas dan salam dari kami untuk keluarga masing-masing di rumah. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.